Manchester United menjadi salah satu tim yang layak diperhatikan musim ini. Bagaimana tidak, karena mereka benar-benar bertekad untuk bangkit setelah di musim lalu tampil babak belur dan cuma finish di peringkat ke-15. Salah satu cara yang mereka lakukan agar bisa bangkit adalah dengan mendatangkan beberapa pemain seperti Matheus Cunha, Mbeumo, hingga Benjamin Sesko. 3 pemain itu diharapkan bisa mempertajam lini serang dari Setan Merah. Dan musim baru pun akhirnya berjalan. Sayangnya, apa yang ditampilkan oleh Manchester United masih jauh dari harapan. Selain tampil melempem di Premier League, mereka juga langsung tersingkir di ajang Carabao Cup. Parahnya, Manchester United disingkirkan oleh Grimsby Town, tim yang saat ini berada di divisi 4 sepak bola Inggris. Dan untuk itu, inilah cerita di balik ngenesnya nasib Manchester United di awal musim ini. Manchester United. Meski musim kompetisi telah berubah, namun nasib mereka tampaknya tetap saja dan tidak berubah sama sekali sebagai tim pesakitan dan mudah mengalami kekalahan. Di awal musim ini saja sudah ada beberapa lawakan dari tim yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Lawakan yang pastinya berhasil menghibur fans sepak bola, terutama pecinta Liga Inggris. Dan jika tidak berubah, maka momen itu kemungkinan akan tetap bertahan di sepanjang musim ini. Tentu sebuah hal yang membuat fans United harus sabar melihat performa dari tim kecintaannya tersebut. Momen lawakan pertama ditunjukkan oleh Manchester United saat mereka melawan Arsenal. Di laga itu, Setan Merah kalah dengan skor 1-0. Entah mengapa meski mengalami kekalahan, fans Manchester United malah senang. Alasannya adalah karena performa dari Manchester United dianggap mengalami perkembangan dan permainannya enak untuk ditonton. Hal inilah yang membuat fans United yakin dengan skuad Ruben Amorim di musim ini. Namun keyakinan itu tiba-tiba berubah saat Manchester United menjalani pertandingan kedua. Bermain melawan Fulham, performa dari Setan Merah dapat dikatakan kembali ke setelan pabrik. Hasilnya Bruno dan kawan-kawan akhirnya kembali gagal meraih kemenangan. Kedua tim cuma bermain imbang 1-1 hingga pertandingan selesai. Hal yang membuat posisi Manchester United berada di papan bawah klasmen. Karena dalam 2 pertandingan pertama mereka gagal meraih kemenangan. Usai gagal tampil maksimal di ajang Premier League, kesempatan untuk bangkit didapatkan oleh Manchester United di ajang Carabao Cup. Kali ini mereka akan melawan Grimsby Town, tim yang saat ini berada di kasta keempat sepak bola Inggris. Harusnya dengan gap sejauh itu, Manchester United bisa dengan mudah meraih kemenangan. Namun tetap saja, siapapun lawannya membuat fans Setan Merah tetap belum yakin. Apalagi jika melihat permainan United dalam 2 pertandingan terakhir. Manchester United tersingkir di ajang Carabao Cup. Yang dikhawatirkan fans akhirnya benar-benar terjadi. Melawan Grimsby Town, Manchester United benar-benar mengalami kesulitan. Bahkan di babak pertama, mereka langsung tertinggal 2 gol dari tim tuan rumah. Hal yang pastinya sangat mengejutkan. Karena di laga tersebut, Manchester United tetap menurunkan beberapa pemain utama seperti Matheus Cunha, Harry Maguire, hingga Benjamin Sesko. Untungnya pada babak kedua, Manchester United berhasil bangkit. Secara luar biasa mereka mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak oleh Maguire dan Mbeumo. Berhubung skornya sama kuat, maka pertandingannya harus diselesaikan lewat adu penalti. Dan pada momen adu penalti inilah Dewi Fortuna kembali tidak berpihak kepada Manchester United karena mereka kalah dengan skor 12-11.
Uniknya kekalahan itu diakibatkan oleh gagalnya Cunha dan Mbeumo saat melakukan eksekusi penalti. Dengan kekalahan itu kini membuat peluang Manchester United untuk meraih gelar musim ini semakin berat. Reaksi Amorim usai tersingkir di ajang Carabao Cup. Setelah pertandingan selesai, Ruben Amorim sangat menyesalkan hasil yang didapatkan oleh timnya. Dirinya pun meminta maaf kepada fans karena mereka pasti kecewa melihat tim kesayangan bisa sampai seperti ini. Saya pikir itulah masalahnya. Jika kalah tapi melihat sesuatu yang baru, itu berbeda. Tapi ketika melihat sesuatu yang seperti hari ini, sulit untuk membicarakannya. Saya hanya ingin mengatakan, saya sangat menyesal kepada para fans. Dukungan yang mereka berikan kepada saya, dukungan mereka untuk tim, semuanya sangat berarti. Saya tidak bisa berkata-kata lagi selain meminta maaf, kata Amorim dikutip dari Sky Sport. Kini, dengan gagalnya Manchester United di ajang Carabao Cup, posisi dari Ruben Amorim bakal semakin terancam. Jika tidak memberikan perubahan positif di laga selanjutnya, bisa saja pelatih asal Portugal itu dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Setan Merah. Untuk peluang dipecat bisa dikatakan sangat wajar, karena jika melihat statistiknya, Amorim memang gagal memberikan yang terbaik kepada Manchester United. Bahkan dalam 29 pertandingan terakhir, Amorim cuma bisa memberikan 7 kemenangan dan 15 kekalahan, sementara sisanya berakhir imbang. Dosa-dosa Manchester United dan Amorim di musim ini. Hasil yang didapatkan oleh Manchester United di awal musim ini tentu ada pengaruh dari sistem yang kurang berjalan, entah itu dari manajemen Manchester United maupun dari pelatihnya sendiri. Dan parahnya, semua masalah itu berkumpul menjadi satu, sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi performa United. Masalah pertama yang sampai saat ini belum selesai adalah nasib beberapa pemain yang tidak jelas. Sejauh ini, ada beberapa pemain Manchester United yang telah disingkirkan oleh Ruben Amorim. Mereka adalah Jadon Sancho, Antony, Rasmus Højlund, hingga Garnacho. Nama-nama tersebut sudah masuk ke dalam daftar jual, tapi sampai saat ini belum ada klub yang mau menebusnya. Masalah lain yang kini mulai mendapatkan kritikan dari fans Manchester United adalah sikap keras kepala yang dimiliki oleh Ruben Amorim. Sejauh ini, formasi 3-4-3 telah terbukti gagal di Liga Inggris, tapi Amorim tetap memaksa memakainya. Parahnya, saat memakai formasi tersebut, pemain Manchester United itu tidak bisa diandalkan. Misalnya Diego Dalot dan Dorgu yang malah tampil mengecewakan waktu ditugaskan sebagai bek sayap untuk memberikan suplai kepada striker. Faktor inilah yang mungkin akan memberikan pengaruh kepada Sesko jika dirinya bakal mengalami kesulitan musim ini, karena dukungan dari lini kedua bakal sulit dia dapatkan. Terakhir adalah gagalnya Amorim dan manajemen memahami kelemahan dari Manchester United. Salah satu kelemahan yang terlihat jelas terletak pada posisi kiper. Jujur saja, kiper seperti Onana sudah tidak pantas menjadi kiper utama dari United. Jika Onana bertahan dan terus diandalkan musim ini, kemungkinan besar nasib dari Manchester United akan mirip dengan apa yang terjadi di musim lalu. Tentu sebuah hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh Ruben Amorim beserta manajemen Setan Merah. Kini berhubung belum terlambat, Manchester United bisa saja mencoba mendatangkan Donnarumma yang jelas-jelas akan dilepas oleh PSG. Harganya pun terbilang murah, hanya saja gajinya yang mahal. Tapi untuk Donnarumma, Manchester United bakal mendapatkan persaingan serius dari Manchester City, karena tim tersebut sebelumnya sudah menjadi kandidat kuat untuk menjadi destinasi selanjutnya bagi Donnarumma. Jadi itulah cerita di balik ngenesnya nasib Manchester United di awal musim ini. Bagi fans Setan Merah, saran kami sabar saja, karena penderitaan kalian akan terus berlanjut hingga musim berakhir.